Di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat 1 dan 3 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananku. Aku telah memberikan semuanya kepadamu supaya seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Sehingga melewati bagaimana Allah tersenyum apabila dia melihat pasangan suami istri, baik pria wanita, mereka menikah, mempunyai anak-anak, membentuk keluarga, mereka bahu-membahu, mereka menanam segala bahan panganan dan makan dari semua apa yang mereka telah tanam. Kita merasa dengan melakukan aktivitas rohani, membaca Alkitab, menghadiri ibadah, kita berdoa, kita bersaksi, Allah senang mengamati setiap rincian kehidupan kita. Entah kita bekerja, kita bermain, beristirahat, atau makan, Allah tidak meliwatkan setiap gerakan yang kita buat. Sehingga kita melihat bagaimana Daud di dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan. Dia senang atas setiap rincian hidup kita. Dengan kata lain, setiap apa yang dilakukan oleh orang percaya, baik pada waktu dia bekerja, baik pada waktu dia study, baik pada waktu dia melakukan segala kegiatan, kecuali dosa, yaitu dengan sikap memuji, waktu kita mungkin ada di dapur ibu-ibu, mencuci piring, memperbaiki mesin, membuat mungkin program komputer, Allah juga mendapat kesenangan dan tersenyum waktu melihat bahwa kita menikmati ciptaannya. Dia memberi kita untuk memberikan kita mata untuk menikmati keindahan, memberi kita telinga untuk menikmati bunyi, memberikan kita hidung dan lidah untuk menikmati bau dan rasa dan syaraf-syaraf di bawah kulit kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Melihat 1 Timotius 6 ayat 17 menjadi sesuatu yang besar hati seorang percaya, bagaimana apapun yang kita lakukan, baik kita melakukan pekerjaan kita, mendapatkan segala kekayaan, kita mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak, Allah senang melihat kita terlelap pada waktu kita tidur. Seperti juga kita sebagai orang tua, kalau kita melihat anak-anak kita tidur, kita akan memandang. Dan saya selalu ingat pada waktu saya masih kecil, saya sebagai anak laki-laki mungkin membuat sesuatu yang nakal, tetapi saya tahu pada waktu saya tidur, secara tanpa saya sadar saya terbangun, tapi orang tua saya tidak tahu kalau saya sudah bangun dan saya melihat ayah saya yang begitu marah kepada saya karena ada sesuatu yang saya buat salah di mata orang tua saya. Dia melihat saya, dia mengeluh saya. Pada waktu itu saya sudah tidur, tapi saya terbangun. Dan saya tahu sesungguhnya semarah-marahnya orang tua saya, tetapi dia begitu mengasihi saya. Buktinya waktu malam hari,
Dia tidak tahu kalau saya sebetulnya sudah terbangun. Dia mengelus kepala saya. Di situ kita melihat Bapa di surga pun akan melakukan hal yang sama kepada setiap saudara sebagai orang percaya. Apabila saudara terlelap, dia akan melihat betapa engkau, anakku yang percaya kepadaku, yang berharap kepadaku, yang engkau mempercayai aku sudah memberkati segala kelimpahan atas engkau. Engkau bisa menikmati apa yang sudah engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana sesungguhnya Mazmur 37, langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan. Dia senang atas setiap rincian daripada hidup kita. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah senang melihat kita terlelap. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana pada waktu kita terlelap, orang tua kita melihat kita, mengasihi kita. Saudaraku terkasih, kalau kita melihat anak kita tertidur, melihat dadanya naik turun, kita bisa tersenyum. Dan saya percaya Allah juga demikian melihat orang percaya yang sudah mengucap syukur, yang sudah memuji-muji Dia. Pada waktu terlelap, Allah melihat kita dan Allah tersenyum. Ketika Anda terlelap, Allah menatap Anda dengan kasih. Karena Anda merupakan idenya. Dia mengasihi kita seolah-olah kita adalah satu-satunya orang di muka bumi ini. Kan luar biasa, saudaraku. Allah tahu bahwa kita tidak mampu menjadi sempurna atau tanpa dosa. Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayat 14 dikatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Allah melihat sikap hati. Apakah menyenangkan Dia merupakan kerinduan daripada terdalam daripada setiap kita. Berapa banyak kesenangan yang akan kita dapatkan dari kehidupan, menjadi berapa banyak kesenangan yang Allah dapat dari hidup kita. Dalam Mazmur 14 ayat 2, yaitu ayat pokok yang dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan saya percaya setiap pendengar, baik yang di Amerika, baik yang di Indonesia, semua daripada kita senang dan tersenyum. Ya, bila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Allah tersenyum ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Allah tersenyum ketika kita menanti Dia dengan sepenuh hati. Yang keempat, Allah tersenyum bila kita memuji dan bersyukur kepadanya terus-menerus. Dan yang kelima yang saya bawakan ini adalah Allah tersenyum bila kita menggunakan kemampuan kita. Kemampuan kita di mana kita sudah menjadi orang percaya, kita bersaksi, menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang menolong kita, yang mengangkat kita, yang memberkati kita, yang membuat keluarga kita. Mungkin saudara sudah mempunyai anak-anak yang dewasa. Mungkin engkau boleh bertanya-tanya, Tuhan, siapakah calon menantuku? Saya percaya, bagi setiap orang percaya, Allah menetapkan, memberikan pasangan hidup bagi anak-anakmu yang terbaik. Ingat, Allah memberikan yang terbaik bagi anak-anak orang-orang percaya. Inilah sesuatu yang membuat hati kita menjadi besar. Dan kita tahu Allah senantiasa tersenyum melihat kita sebagai orang percaya mempermuliakan Dia. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.